Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini begitu mulia. Terlebih kita yang baru menjalani masa prapaskah retret agung untuk menata diri, mengendalikan diri, memperbaiki diri. Sehingga yang kurang, yang keliru, yang salah kita sempurnakan. Dan semoga melalui sabda Tuhan Injil suci ini kita dimampukan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini tidak mudah. Kita pasti mengalami ketika kita disakiti, ketika kita tidak senang, ketika kita terluka oleh sesama kita, orang lain, kita tidak mampu untuk mencintai mereka. Kita mangkel, kita benci, kita sungguh tidak mau bertatap muka. Dan inilah yang disebut hati kita mengeras. Hati kita menjadi membatu. Dan inilah yang terjadi karena kita sungguh mengalami. Maka Tuhan mengatakan, berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ini sungguh sabda Tuhan. Dan kita tahu ketika kita membenci, ketika kita disakiti, terluka, kita tidak bisa berdoa untuk mereka yang menyakiti, melukai. Karena hati kita membeku, membatu, mengeras. Dan oleh karenanya kita tidak bisa berbuat baik untuk mereka yang melukai, untuk mereka yang menyakiti kita. Dan Tuhan mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang memusuhi kamu. Ini adalah kunci, ini adalah rumus kehidupan yang diberikan Tuhan dengan berdoa bagi orang yang menganiaya, menyakiti kita, melukai kita. Kita akan menjadikan hati kita untuk pulih kembali, untuk menjadi hati yang lembut kembali. Karena dengan mampu mendoakan musuh, orang yang menganiaya, yang menyakiti, melukai kita, kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih, dikuasai oleh kehendak ilahi. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh rahmat. Karena kita terluka, karena kita sakit, kita memberikan berkat. Dan kita akan beroleh kasih karunia-Nya. Hati kita akan dipulihkan. Hati kita akan kembali lembut. Hati kita akan kembali menjadi hati yang penuh kasih. Dan semoga dengan demikian hidup kita terjaga, terselamatkan. Yakinlah dengan mendoakan musuh, orang yang melukai, hidup kita yang terberkati. Kita juga memberi berkat untuk mereka, namun terlebih kita diselamatkan, hidup kita diberkati, hati kita yang mengeras dilembutkan oleh
Tuhan. Sehingga kita akan selamat. Kita tidak akan menjadi pribadi yang hancur. Karena hati yang mengeras dan membatu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.